Shalom, shalom teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya Yoel Ade Prasetyo di channel ini guys. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita hendak mendengarkan bersama-sama ya tentang kisah daripada Miriam dan Maria. Wah, ini kisah yang mantap jiwa kawan-kawan ya. Coba ya kita sama-sama akan dengarkan dari Bang Edis TV ketika dia bertanya kepada Madia Channel tentang kisah Miriam. Karena Miriam di dalam catatan Al-Quran itu juga mengasingkan diri dan hamil. Wah, siapakah anak yang ada dalam kandungan Miriam saat itu kawan-kawan? Ayo kita saksikan sama-sama ya guys. Ya, ya. Al-Quran itu menginformasikan bahwa Maryam itu mengasingkan diri dari keluarganya ke sebelah timur. Ya, ini ke sebelah timur ini mengasingkan diri ini menurut Pak Ustadz untuk apa dia mengasingkan diri ke sebelah timur? Baik, kalau menurut Madia ya sesuai dengan tafsirnya ini informasi di ayat Surah Maryam ayat 16 ini yang perlu kita korelasikan dulu nih ke suatu tempat di sebelah timur itu menurut tafsir ya, menurut tafsir Min Fadil Qadir. Ya, Anda bisa lihat di tafsir Al-Wajid Syekh Profesor Dr. Wahab Juhali. Silakan. Itu diinformasikan ya ke sebelah timur itu tujuannya yang pertama untuk menghindarin masyarakat, menjauhkan diri dari masyarakat penduduk di sekitar Maryam itu tujuannya. Kenapa kok dia menjauhkan diri? Disebabkan apa? Karena dia dalam posisi hamil. Iya menarik ya. Jadi Madia mengatakan waktu Miriam pada saat itu menjauhkan diri dari keluarganya karena hamil, teman-teman ya. Coba kita dengarkan baik-baik lagi ya. Masyarakat penduduk di sekitar Maryam itu tujuannya. Kenapa kok dia menjauhkan diri? Disebabkan apa? Karena dia dalam posisi hamil. Nah, ini masalahnya. Kenapa? Karena menurut ayat Quran, hamilnya Maryam itu justru ketika dia mengasingkan diri itu. Di mana jalurnya? Di mana itu informasinya dia hamilnya Maryam? Justru dia pada saat mengasingkan diri, ayatnya di mana Bang? Biar Maria catat. Ya, Ayat di mana? Karena kita usah bicara opini. Kita bicara ayat aja langsung. Di mana mau catat? Maria mau catat. Belum dapat. Iya. Karena setelah ayat itu barulah ruhana itu datang gitu loh. Loh, ini kan ayat yang jelas pertama. Kita bahas ayat dari 16 dulu ini. Kita ini berurutan loh Bang ini ayatnya. Makanya sebelum ada konfirmasi di situ, Madia mau tanya, Anda mengatakan dia itu belum hamil sebelum ayat 16 ini, mana konfirmasinya di ayat berapa sebelum 16 ini? Madia mau jawab, mau catat ini biar sama-sama kita bahas. Kalau nggak ada berarti opini sendiri gitu loh. Ya? Bukan opini nah, Madia. Bukan opini, Madia minta ayatnya. Sebelum ayat 16 loh ya. Ayat berapa? Aku mau cek. Ayat 6. Ayat 18-nya. Ayat 19-nya. Kita bicara ayat 16. Kita bicara ayat 16 dulu. Ini berurutan loh, panjang loh. Betul. Ya. Di ayat 16, Maryam kan pergi mengasingkan diri. Antum tadi bilang mengasingkan diri itu karena menutupi kehamilan dia yang hamil tanpa suami kan gitu. Ya. Justru itu bertabrakan dengan ayat 19 karena justru di ayat 19 lah Maryam itu dikasih tahu bahwa dia akan punya anak, akan diberi anak. Coba dibaca. Sebentar, kita dalam posisi ini informasi kan sesuai dengan ayat dulu, Bang. Makanya Anda mau datangi ayat yang mana ini? Kalau mau datangi ayat yang 19 kita bahas maksud ayat 19. Biar kita satu-satu. Oke, saya baca runut aja. Saya baca runut ya. Oke. Loncat ini. Kita baca enggak loncat dulu. Kita baca ayat 19 dulu. Ya, saya baca runut dulu. Saya baca runut ya. Tolong dengarkan ya. Dengarkan baik-baik. Dan ceritakanlah kisah dalam kitab Maryam, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir, ya, yang melindunginya dari keluarganya. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya, maka ia menjelma. Perhatikan, lalu ini kan setelah kejadian itu,
Lalu mari kami mengutus roh kami kepadanya dan menjelma di hadapannya jadi manusia yang sempurna. Lalu berkata kepadanya, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Allah kepadamu untuk memberimu seorang anak laki-laki. Maryam berkata, bagaimana akan ada padaku seorang anak laki-laki? Nah, sekarang pertanyaan gini, bagaimana Maryam ngomong gitu kalau dia sendiri udah hamil di sini? Oke, itu Anda menurut tafsir siapa itu? Saya akan bukakan tafsir yang lain. Ini bukan menurut tafsir. Ini bukan menurut tafsir. Anda menurut logika sendiri gitu. Ya. Loh, jadi menurut antum tadi bilang bahwa dia pergi ke sebelah timur ini sudah hamil atau belum? Belum. Ini dalam tadi antum barusan bilang Madia. Oke. Madia menarik omongannya kawan-kawan. Tadi di awal dia katakan Maria mengasingkan diri atau mencopot diri karena menutupi dirinya kalau dia sedang hamil, ya kan? Nah, ini dia menarik omongannya, dia tergantung tafsirnya begitu ya. Coba kita tinggalkan lagi. Enggak, tadi antum barusan bilang bahwa dia pergi itu karena hamil. Sekarang antum bilang bukan karena hamil. Gimana ini? Tunggu sebentar. Kita Madia bicara tafsir. Saya bacakan tafsir yang lain. Ada beberapa informasi. Menurut kepergian Maryam ini ada beberapa poin. Jangan dipotong dulu makanya. Tapi dalam posisi ini Madia akan bacakan tafsirnya semua sesuai dengan tafsir yang sebenarnya gitu loh. Itu apa tujuannya itu yang sebenarnya dia itu pergi ke sana itu ada dalam posisi menurut tafsir yang lain gitu loh. Jadi dalam posisi ini Anda harus merujuk ke tafsir kalau Al-Qur'an. Anda bisa buka tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Coba buka tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Langsung dibaca saja Ustadz Madia, langsung dibaca saja. Jadi, kenapa dia mengasingkan Kenapa dia mengasingkan diri ke sebelah timur? Ada beberapa poin penafsir dalam Al-Qur'an itu yang merujuk mengapa Maryam ini merujuk berangkat ke sebelah timur itu mengapa. Jawaban yang pertama, ahli tafsir yang ada mengatakan dia berindikasi hamil, merasakan hamil. Itu artinya belum jelas juga tetapi merasakan dalam posisi isyarat gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, ya, dia pergi ke sana karena dia ingin menyendiri untuk beribadah kepada Allah. Jadi ada 2 poin loh ya. Jadi Anda harus merujuk dulu ke tafsirnya. Kalau berarti diralat ini. Berarti diralat. Enggak, tadi antum mengatakan hamil loh. Pertama tadi antum mengatakan karena menyembunyikan diri dari pandangan orang lain karena dia hamil. Tadi antum ngomong gitu loh, belum ada berapa detik loh. Itu menurut tafsir siapa? Anda harus rujuk ke tafsirnya. Kacau, saya bicara yang pertama. Iya, kacau. Ya, jadi berarti mau diralat yang pertama tadi ya? Berarti yang pertama tadi diralat ya? Tidak saya ralat. Karena itu menurut tafsir juga. Anda bisa buka dalam tafsir Al-Wajid, Profesor Dr. Wahab. Anda bisa rujuk dalam tafsir Al-Madinah. Jadi ada 2 tafsir Bang Edis. Ya, jadi Anda harus fair. Kita menghargai tafsir orang yang ahli. Kalau Anda kan bukan ahli tafsir, jadi ya Anda harus fair dong, sesuai dengan yang punya tafsir, ya. Seperti itu, Bang Edis. Jadi ada 2 poin. Ya, 2 poin mengapa dia sampai merujuk ke sebelah timur. Itu pertama, dia mempunyai isyarat bahwa dia akan nanti dalam posisi akan melahirkan, akan merujuk ke nubuatan tentang kelahiran Isa Al-Masih. Itu yang pertama. Yang kedua, dia merujuk kepada ingin menyendiri, beribadah kepada Allah. Ya beribadah ini dalam posisi ya berhalwat, boleh. Seperti Nabi Muhammad itu berangkat ke dalam hutan, atau ke pinggiran hutan, atau ke gua, itu boleh dalam posisi seperti itulah. Indikasinya ada yang meriwayatkan seperti itu. Tapi saya tidak bahas. Tapi intinya saya poinkan 2 itu. Ya. Aku bicara tafsir Bang Edis Al-Qur'an ya. Oke, Ustadz Media ya, saya lanjutkan ya. Silakan. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you.